Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Sebentar kita mau masuk dalam penyembahan kita. Yuk semuanya kita siapin hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Mari kita bersatu sejenak teman-teman. Kita ingat kebaikan Tuhan sampai hari ini. Yuk terus sembah Tuhan. Sembah Tuhan semuanya. Kau Tuhan yang sungguh baik, Tuhan buat setiap kami. Kalau sekali lagi kami masih kasih kesempatan Tuhan buat ibadah Tuhan. Thank you Tuhan, thank you buat kebaikan-Mu Tuhan. Terus sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kita ucapkan terima kasih ke Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus ucapkan terima kasih teman-teman. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan atas kebaikan-Nya Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi tentang hadirat Tuhan.
Biar Tuhan yang lawat setiap hati kami Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan perkenankan kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan yang lagi ibadah bareng keluarga kami Tuhan, bareng teman-teman kami Tuhan. Biar kami ngerasain hadiratnya Tuhan lebih lagi Tuhan dalam setiap rumah-rumah kami Tuhan. Terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan. Dosa-dosa kami Tuhan. Kawal yang baik Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Ya Tuhan. Besar mulia kasih-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa.
kasih atas pengorbananmu sampai hari ini Tuhan. Mungkin kami gak bisa balas kebaikanmu Tuhan, tapi kami mau balas Tuhan dengan penyembahan dan pujian kami Tuhan lebih lagi Tuhan. Kau berkatilah semuanya Tuhan. Kami mau bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanannya Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kami gak bisa apa-apa kalau tanpa Tuhan. Thank you Tuhan. Sebentar kami mau masuk dalam pujian dan penyembahan Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Biar Tuhan yang berkatilah semua dari awal sampai akhir Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke. Jadi Julian, kamu tau gak sih minggu ini adalah minggu pertama dari bulan yang merayakan apa? Paskah. Betul, pengorbanan Tuhan Yesus buat kita dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Yoi, benar. Nah, jadi kalau misalkan kita tahu bahwa ini adalah minggu pertama untuk perayaan yang begitu besar, pastinya setiap hati kita dipenuhi dengan rasa sukacita. Amin. Jadi pasti kita bakal seneng banget ya. Nah, kalau kita seneng, biasa orang kalau seneng itu bakal ngapain? Bakal Ketawa. Ketawa. Ya, kan? Bakal ketawa. Jadi kita lagi ketawa ini gitu. Iya, jadi aku mau ajak kita semua yang ada di rumah-rumah, kita percaya kalau sukacita Tuhan itu pasti mengalir di tengah-tengah setiap kita, amin. Jadi aku mau ajak kita semua untuk dalam hitungan yang ketiga kita mau ketawa sama-sama, oke? Yoi. Oke ya, 1, 2, 3. Kita bisa menghibur kalian, jadi penuh dengan sukacita, amin. Amin. Oke, sekarang semua yang penuh dengan sukacita Tuhan, mari kita sama-sama mau memuji dan menyembah Tuhan sama-sama, amin. Amin. Mari kita kasih tepuk tangan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, ku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, sukacita rohmu di sini. Dan menari memuji di hadapan Yesus, sukacita rohmu di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, sukacita
kita mau masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi teman-teman. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi ke dalam Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biar Tuhan yang lawat setiap hati kami Tuhan. Biar kami lebih diisi hati oleh hadirat-Mu Tuhan. Kami mau rasakan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kita semuanya sembah Tuhan, sembah Tuhan. Mari kita bermazmur, mari kita berbahasa roh bareng-bareng. Sembah Tuhan. Kita rasakan hadirat Tuhan di setiap rumah-rumah saudara. Kita rasakan kasih Tuhan lebih lagi.
our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. Shalom saudara, selamat hari Minggu semuanya. Saya berdoa dan berharap semua kita di dalam keadaan yang baik oleh karena anugerah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Roh Kudus, bukakan hati kami untuk kami boleh menerima firman-Mu dengan hati yang subur, yang siap ditabur benih firman-Mu, dan firman-Mu berbuah dengan lebat, sesuai dengan isi hati-Mu dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, saudara, pada bulan April ini tema kita adalah God's Power Through Cross, atau dengan kata lain, kuasa Allah melalui salib. 1 Korintus 1 ayat 18, terjemahan daripada AMD dikatakan demikian. Memang berita tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, berita itu adalah kuasa Allah. Amin. Saudara, memang bagi orang dunia, mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, berita tentang Yesus Kristus disalibkan adalah sebuah kebodohan bagi mereka. Sebab bagi manusia yang belum percaya kepada Tuhan, untuk seseorang berkorban bahkan sampai mati terhadap orang yang jahat, bagi orang yang benci dia, bagi orang yang menolak dia, mengecewakan dia dan lain sebagainya, itu sesuatu hal yang bodoh atau bahkan mungkin dianggap mustahil. Tetapi saudara, sesungguhnya itulah yang Tuhan Yesus lakukan bagi saudara dan juga bagi saya. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita bersama-sama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui karya salib daripada Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan kuasa Allah mengalir sehingga Kristus Yesus dibangkitkan dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Saudara, Yesus Kristus bangkit. Haleluya. Hari ini kita sama-sama memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah. Saudara, mari kita ingat sama-sama dengan baik bahwa tidak ada kuasa kebangkitan tanpa kematian Yesus di kayu salib. Oleh karena itu hari ini saya mau ngajak setiap kita sama-sama merenungkan betapa pentingnya salib bagi kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Efesus 1 ayat 19 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Amin. Saudara, melalui kematian Kristus kayu salib, bukan hanya kuasa Allah mengalir atas tubuh Kristus sehingga dia dibangkitkan dari antara orang mati, tetapi firman Tuhan mengatakan kuasa Allah itu juga mengalir di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kuasa Allah menebus kehidupan kita dari dosa, memerdekakan kita dari kutuk, menyembuhkan dari sakit, bahkan membangkitkan dari kematian rohani, bahkan serta kehidupan saudara dan saya diubahkan menjadi anak-anak Allah, menjadi milik Kristus, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Tepuk tangan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa dahsyat dan luar biasanya apa yang Dia Tuhan telah lakukan bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi hal yang luar biasa ini bukan berarti lalu meniadakan bahwa kita tidak lagi perlu memikul salib.
Saudara, ada orang yang berkata kalau kayak gitu kita nggak perlu lagi pikul salib. Sebab kita sudah bebas, kita sudah dimerdekakan, kita sudah diselamatkan. Saudara, nanti dulu. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus sendiri berkata begini. Matius 10 ayat yang ke-38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Yang mengatakan ini adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara. Betapa ngerinya kalau Tuhan Yesus sudah berkata, ia tidak layak bagiku. Kenapa Tuhan Yesus bisa berkata demikian? Saudara, tolong dengar baik. Sekalipun kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh karya salib Yesus di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita orang-orang yang sudah diselamatkan, tetapi Tuhan Yesus mau katakan demikian. Kalau saudara dan saya tidak bersedia memikul salib, maka kita akan kehilangan keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Saudara, saya berdoa, tidak ada seorang pun daripada kita kehilangan keselamatan itu. Amin, saudara? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita bersama memikul salib yang Tuhan mau untuk kita lakukan sama-sama. Nah, memikul salib ini pengertiannya apa? Tentunya bukan berarti menyiksa diri seperti orang-orang bertapa di gunung-gunung, saudara. Bukan seperti itu. Tetapi berbicara memikul salib adalah menyalibkan kedagingan. Kedagingan itu adalah perbuatan dosa. Dan Galatia pasal yang kelima mengatakan bahwa perbuatan dosa yang seperti apa? Percabulan, hubungan seks yang tidak wajar, membenci orang lain, berkelahi, gampang marah, mementingkan diri sendiri, menimbulkan perpecahan, iri hati, dan lain sebagainya. Itulah yang Tuhan mau untuk kita salibkan dari kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan juga mengajak kepada kita sebuah pengertian bahwa ketika kita memikul salib, maka yang terjadi adalah kuasa Allah akan mengalir melalui kehidupan kita, menjamah kehidupan orang lain dan mengubahkan kehidupan orang lain. Saudara, saya akan berikan sebuah diagram, saudara, untuk sebuah kita mengerti. Nah, renungkan sebentar ini, saudara. Melalui salib Yesus, maka kuasa Allah mengalir di dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepada Dia, sehingga mengubahkan kehidupan saya dan juga mengubahkan kehidupan saudara. Dan saudara, sebuah hal yang akan terjadi hal yang sama, yaitu adalah begini. Melalui salib saya, ketika saya menyalibkan kedagingan atas kehidupan saya, maka kuasa Allah yang sama akan mengalir melalui saya, akan menjamah dan mengubahkan kehidupan orang lain. Saudara, itulah yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Hidup kita bukan hanya menjadi orang-orang yang diubahkan Tuhan, tetapi kehidupan kita dipakai Tuhan menjadi saluran yang mengalirkan kuasa Allah yang akan menjamah kehidupan orang lain sehingga kehidupan mereka diubahkan oleh Tuhan, yaitu ketika saudara dan saya bersedia memikul salib kita masing-masing. Saya berikan contoh, saudara. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-23 dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Garis bawah kata dosanya diampuni. Ketika saya membaca ayat firman Tuhan ini, saudara, saya diberikan sebuah pengertian oleh Tuhan betapa luar biasanya, betapa besarnya kuasa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saudara dan saya, setiap kita yang percaya kepada Dia. Tetapi saudara, yang perlu kita renungkan adalah begini. Dari ayat ini dikatakan pengertiannya begini. Ketika saudara dan saya bersedia menyalibkan kebencian, kekecewaan kita terhadap orang yang berbuat dosa, berbuat salah terhadap kita, untuk mengampuni mereka, maka kuasa pengampunan Tuhan turun atas orang itu. Luar biasa, saudara. Hal yang sangat terjadi luar biasa, yang terkadang ini tidak disadari oleh banyak orang. Tetapi juga ada contoh yang lain, saudara, untuk supaya kita bisa sama-sama melihatnya. Efesus pasal 4 ayat 29 dikatakan demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Garis bawah kata beroleh kasih karunia. Apa artinya? Ketika saudara dan saya bersedia menyalipkan perkataan-perkataan kita yang kotor, perkataan caci maki, perkataan-perkataan mungkin kasar, saudara, dan menggantinya dengan perkataan yang baik untuk membangun orang lain, maka dikatakan
kuasa Allah mengalir melalui kehidupan saudara, yaitu adalah kuasa kasih karunia Tuhan yang akan memberkati kehidupan orang-orang yang mendengar perkataan saudara. Dan saudara, yang terakhir, satu contoh yang lain adalah ketika saudara dan saya memilih menyalipkan keegoisan kita, kepentingan diri kita sendiri untuk berbuat baik kepada orang lain, maka kuasa kasih Tuhan akan mengalir atas kehidupan orang itu, sehingga cepat atau lambat kehidupan orang itu akan diubahkan melalui kasih Kristus yang turun atas kehidupannya melalui kehidupan saudara yang bersedia menyalipkan kedagingan. Haleluya. Saudara, di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, di layar ada kata saya di situ dan ada kata hidup. Dan kata saya itu untuk menggantikan kata mereka. Dan saya mau ajak kita sama-sama membaca ayat ini sekali lagi. Ganti kata mereka dengan kata saya. Oke? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya saya yang hidup tidak lagi hidup untuk diri saya sendiri, tetapi hidup untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk saya. Amin, saudara. Yes, tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saudara, hari ini mari kita sama-sama hidup untuk Dia, hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan saudara yang bersedia untuk memikul salib, maka kehidupan orang lain akan memuliakan Tuhan melalui kehidupan saudara yang bersedia memikul salib bagi kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Nah, saudara, pertanyaan lagi nih, bagaimana caranya agar saudara dan saya dapat menyalipkan kedagingan, memikul salib? Roma 8 ayat 13, saudara, firman Tuhan berkata demikian, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, garis bawahi kata oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Saudara, melalui ayat firman Tuhan ini dikatakan demikian, bahwa kekuatan untuk kita menyalipkan kedagingan kita hanya didapatkan melalui persekutuan kita dengan pribadi Allah Roh Kudus. Tanpa Tuhan kita tidak akan pernah bisa untuk dapat menyalipkan kedagingan kita. Oleh karena itu poin yang pertama adalah apa? Bangun manusia roh melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Amin, saudara. Bangun manusia roh kita. Saudara, saya berikan ilustrasi. Ada 2 ekor anjing, anjing putih, anjing hitam. Kalau mereka bertikai, berantem gitu, yang menang menurut saudara yang mana? Yang putih atau yang hitam? Jawabannya adalah, saudara, yang menang adalah anjing yang terus dikasih makan. Yang tidak dikasih makan pasti kalah tentunya. Betul, saudara? Setuju ya? Nah, saudara, artinya begini. Bagaimana agar manusia rohani kita ini bisa menyalahkan kedagingan yang ada? Yaitu adalah berhenti beri makan daging yang ada dan terus menerus beri makan manusia roh, saudara. Sehingga menjadi makin lama makin kuat dan manusia daging, saudara, makin lama makin lemah, akhirnya pingsan dan mati. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar kita bisa membangun manusia rohani kita? Bagaimana caranya agar manusia rohani kita diberi makan? Yaitu adalah dengan cara kita membaca Alkitab. Firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, dan lakukanlah. Serta banyak memuji menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, berdoa menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan jangan lupa berbahasa roh. Gunakan karunia bahasa roh yang Tuhan sudah berikan. Karena dengan itu kita sedang membangun manusia roh kita. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Galatia 6 ayat ke-8 berkata demikian. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin, saudara. Melalui ayat firman Tuhan ini saya mengajak setiap kita sama-sama. Mulai hari ini berhenti menabur dalam daging dan mulailah secara konsisten menabur di dalam roh, saudara. Sehingga manusia rohani saudara dan saya
terus terbangun, semakin lama menjadi semakin kuat. Dan kita menjadi orang-orang yang dapat memikul salib dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan banyak orang boleh dimenangkan melalui kehidupan saudara. Banyak orang percaya kepada Tuhan. Banyak orang akan memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan saudara. Tepuk tangan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan saudara, poin yang kedua, bagaimana kita menyelipkan kedagingan. Roma pasal yang ke-8, yang ke-5 berkata demikian. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara, garis bawahi kata memikirkan. Poin yang kedua adalah apa? Jaga pikiran saudara. Jangan pikirkan hal-hal yang dari daging, dikatakan firman Tuhan. Tapi pikirkanlah hal-hal yang dari roh. Saudara, Tuhan mau untuk supaya kita dapat menyalipkan kedagingan kita. Jangan biarkan pikiran kita dikuasai oleh pikiran negatif. Pikiran yang membuat takut, cemas, khawatir, dan kedagingan semakin merajalela di dalam kehidupan setiap kita. Jaga pikiran baik-baik. Saudara, ada contoh, yaitu adalah kisah Raja Saul dengan Daud. Pada saat waktu itu mereka pulang dari medan peperangan, lalu mereka disambut oleh perempuan-perempuan dari seluruh kota di Israel. Apa yang firman Tuhan katakan? Ini yang terjadi. 1 Samuel 18 ayat 7 sampai yang ke-9. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Terjemahan FYH ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Syair nyanyian itu membangkitkan kemarahan Saul. Dengan kesal hati, ia berpikir, garis bawah kata berpikir, mengapa mereka menyebutkan puluhan ribu untuk Daud, sedangkan untuk aku hanya ribuan. Garis bawah kata selanjutnya adalah, jangan-jangan, garis bawah itu, jangan-jangan mereka berniat menjadikan dia raja mereka. Sejak hari itu, ayat yang ke-9 katakan, maka Saul selalu mendengki Daud. Saudara, ketika Raja Saul pikirannya dikuasai oleh pikiran negatif, jangan-jangan, saudara, ketika pada saat waktu itu terjadi, pikiran Saul dikuasai oleh pikiran negatif, maka kedagingan semakin merajalela. Kemarahan, kedengkian, bahkan yang terjadi adalah kejahatan. Saul berusaha untuk membunuh Daud berulang kali. Kita tahu hal itu. Dan saudara, dari kisah ini saya mengajak setiap kita untuk memperhatikan begini. Ada orang-orang saudara, mereka sampai berniat jahat, berlaku kasar, berkata-kata kasar, bertindak jahat. Bahkan terhadap siapa? Terhadap anggota keluarga sendiri. Terhadap anaknya, terhadap pasangannya, suami kepada istrinya, dan lain sebagainya saudara. Kenapa itu bisa terjadi? Secara logika, masa sih ada orang tua yang sampai begitu kejam jahat sama anaknya? Bagaimana sih ada seorang suami sampai begitu kejam jahat pada istrinya? Saudara, padahal dikatakan mereka orang Kristen toh. Kenapa saudara? Karena pikiran mereka dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Sehingga kedagingan merajalela, amarah, kebencian, kedengkian, segala kekecewaan dan lain sebagainya, hawa nafsu dan sebagainya menguasai dia. Sehingga dia berkelaku kasar, bertindak jahat dan berbuat dosa terhadap pasangannya, terhadap anggota keluarganya. Saudara, hari ini jangan biarkan pikiran kita dikuasai oleh pikiran negatif. Saudara, iblis berusaha untuk menaburkan pikiran-pikiran negatif di dalam diri saudara. Entah itu melalui perkataan orang, atau mungkin pikiran yang seliwer-seliwer yang iblis taburkan di dalam pikiran saudara. Jangan biarkan itu menguasai pikiran saudara. Sampai-sampai saudara berkata, aduh bagaimana ya, kalau nanti ini jadinya begini bagaimana, kalau nanti itu jadi hancur begini bagaimana, kalau nanti itu jadi gawat begini bagaimana. Saudara, please hari ini, jangan biarkan hal itu terjadi. Ketika pikiran kita dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif, maka kedagingan itu akan bertumbuh subur. Ada orang-orang akhirnya dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan dan lain sebagainya, stres, depresi dan sebagainya. Sehingga dia menjadi lemah.
saudara yang dikasih Tuhan, sehingga mereka tidak bisa mengalami kemenangan, kuasa Allah yang sesungguhnya Tuhan sudah berikan. Oleh karena itu mulai hari ini, jangan biarkan pikiran kita memikirkan hal-hal yang dari daging, pikiran yang negatif, tetapi pikirkanlah yang dari roh. Apa itu pikiran dari roh? Firman Tuhan katakan demikian, Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara, firman Tuhan katakan apa? Untuk kita mulai hari ini pikirkan hal-hal yang dari roh. Yaitu apa? Ini firman Tuhan. Yaitu adalah pikirkan segala hal yang benar, yang murni, pikirkan yang kudus, yang suci, yang adil, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan hal-hal yang baik tentang Tuhan. Jangan curiga sama Tuhan. Ketika kita mengalami hal yang tidak baik, Dia Tuhan yang selalu baik bagi kita. Dia Tuhan yang selalu mengasihi saudara dan saya. Jangan berpikir hal yang negatif, tetapi pikirkan hal yang baik terhadap pasangan saudara. Pikirkan hal-hal yang baik terhadap anak saudara. Pikirkan hal-hal yang baik terhadap orang tua saudara. Pikirkan hal yang baik kepada orang-orang di sekitar saudara. Mulailah pikirkan hal-hal yang baik. Saudara, mulai pikirkan mengenai hal-hal yang baik mengenai masa depan saudara. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan memberikan kepada setiap saudara dan saya rancangannya, rancangan yang damai, penuh damai sejahtera, dan masa depan yang penuh dengan harapan. Saudara, pikirkan firman. Pikirkan firman, renungkan janji Allah, renungkan apa yang menjadi berkat yang Tuhan sudah sediakan oleh firman-Nya. Renungkan apa yang menjadi perkataan Tuhan, renungkan apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Renungkan hal-hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan dan mulai perkatakan itu. Mulai perkatakan pada diri saudara sendiri. Perkatakan itu. Saya percaya bahwa janji Tuhan, perkataan firman Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saya. Mulai renungkan perkataan itu. Mulai renungkan sehingga pikiran saudara dipenuhi oleh segala yang benar, yang adil, yang murni, yang suci, yang juga patut dipuji, yang disebut kebajikan, yang juga yang dikatakan apa? Yang sedap didengar dan yang manis. Saudara, renungkan semua itu. Renungkan semua itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menjaga pikiran kita benar, maka yang terjadi adalah kehidupan kita akan menjadi kokoh. Manusia rohani kita akan dibangun menjadi semakin kuat. Saudara, ada perisai perlindungan. Sebab firman Allah itu adalah Injil dikatakan adalah kekuatan Allah. Maka ada kekuatan Allah yang akan membentengi kehidupan saudara dan saya. Dan kekuatan Allah itu yang akan membuat kehidupan kita mampu mengalami kemenangan daripada Tuhan. Kita akan dimampukan menyalipkan kedagingan, menang atas daging yang Tuhan inginkan kehidupan kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena Tuhan, firman Tuhan berkata begini, kesanggupan untuk kita melakukannya itu berasal daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita kesanggupan, kemampuan untuk kita menang, mengalahkan kedagingan yang ada. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari saudara, saya akan tutup firman Tuhan ini di dalam doa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau datang kepada Dia untuk kita sama-sama tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami menyadari kalau selama ini mungkin kami keliru tanpa kami sadari. Ampuni saya Tuhan. Kalau selama ini yang kami lakukan adalah kami menabur hal-hal yang tidak benar, menabur dalam kedagingan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau selama ini kami membiarkan pikiran-pikiran negatif menguasai diri kami. Sehingga kehidupan kami menjadi lemah dan lemah. Kehidupan kami menjadi semakin lemah. Kehidupan kami dikuasai oleh kedagingan. Sehingga bahkan dosa demi dosa. Itulah yang kami perbuat dalam kehidupan kami. Tetapi hari ini kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami. Ampuni saya. Dan mulai saat ini Tuhan, oleh kuasa kasih,
oleh kuasa darah Tuhan Yesus yang mengalir melalui karya salib Tuhan, maka pengampunan kami terima. Kami terima saat ini, dosa kami ditebus, dosa kami diampuni, dan kami menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Oleh kuasa salib Kristus, kami mengalami kemenangan. Oleh karena kuasa salib Kristus yang mengalir atas kehidupan kami, maka kehidupan kami mengalami kemerdekaan daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Mengalirlah roh-Mu Tuhan, mengalirlah kuasa Allah yang daripada Kristus Yesus Tuhan, melalui karya salibnya, mengalir kuasa daripada Roh Kudus yang memampukan setiap kami, untuk kami mengalahkan kedagingan, menyalibkan kedagingan, untuk kami boleh sama-sama mengalami kuasa kemenangan di dalam kehidupan kami yang daripada Tuhan. Dan Tuhan mulai hari ini, pakai kehidupan setiap kami menjadi saluran yang Tuhan pakai untuk mengalirkan kuasa Allah, mengalir, menjamah orang-orang di sekitar kami, sehingga melalui kehidupan kami yang rela untuk memikul salib, maka kami melihat orang-orang diubahkan, anak-anak kami diubahkan, keluarga kami diubahkan, orang tua kami diubahkan, pasangan kami diubahkan, gereja, bahkan orang-orang sekitar kami, boleh kami melihat mereka mengalami kehidupan yang diubahkan. Dan bukan hanya hidup kami yang memuliakan Tuhan, tetapi orang lain pun akan memuliakan Tuhan melalui kehidupan setiap kami yang dipakai Tuhan. Ketika kami bersedia untuk memikul salib bersama dengan Engkau Allah Roh Kudus yang mengurapi kami, Engkau memampukan kami. Saat ini angkat kedua tangan kita sama-sama, saudara. Tuhan, saat ini mau berdoa, curahkan pengurapan-Mu atas setiap kami. Curahkan mengalir saat ini Roh Kudus, mengalir kuasa-Mu atas setiap kami, mengalir kuasa kesanggupan-Mu Tuhan, kuasa kemampuan-Mu Roh Kudus atas setiap kami, agar kami menjadi orang-orang yang mampu mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan, mampu untuk pikul salib, dan mengalami kehidupan kami dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mengalir pengurapan-Mu, kuasa Roh Kudus turun atas setiap kami, kasih-Mu tercurah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini menurut anugerah, kasih dan kemurahan-Mu, biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, sembunyikanlah kami senantiasa di balik salib daripada Tuhan Yesus, hingga nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari saudara, kita siapkan diri kita sama-sama untuk kita menerima tubuh dan darah Kristus. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami menerima tubuh dan darah-Mu. Saat ini kami mau menerimanya dengan cara yang benar. Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Mari saudara, masing-masing pribadi datang pada Tuhan. Kalau Roh Kudus mengingatkan sesuatu, ada dosa yang perlu untuk kita akui di hadapan Tuhan, datang minta ampun sama Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni segala keteledoran, segala kelalaian, segala kesalahan, dosa yang saya perbuat hingga saat ini. Kuduskanlah, ampunilah melalui kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Sungguh Tuhan, melalui karya salib-Mu, kami boleh menjadi pribadi orang yang paling beruntung di dunia ini. Kami boleh mengalami kuasa Allah dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Kami menjadi orang-orang yang ditebus. Kami menjadi orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Allah. Kami boleh menjadi ahli waris kerajaan Allah. Bahkan kami juga boleh menjadi milik Kristus, umat kepunyaannya. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang Kau curahkan, untuk kuasa-Mu yang Kau limpahkan melalui karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menjadi orang-orang yang diubahkan, menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Mari saudara, kita siapkan hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita ini tinggi-tinggi. Dan sesudah itu lalu Tuhan Yesus mengucapkan syukur atasnya. Lalu ia memecah-mecahkan roti itu sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah sebagai persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang kudus? Yang percaya, mari kita memakannya sambil kita berkata, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur tangan kanan kita ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita renungkan kasih dan kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah sebagai persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus yang kudus? Mari yang percaya, kita meminumnya sambil berkata, di dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan, saudara. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Jangan ada yang diam. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kuasa yang boleh mengalir atas kehidupan kami melalui karya salib Kristus, sehingga kami menjadi orang-orang yang diubahkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai kami juga Tuhan. Boleh menjadi pribadi-pribadi yang menjadi saluran yang mengalirkan kuasa Allah melalui kehidupan kami bagi orang-orang sekitar kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat suara saudara, sama-sama katakan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan sama-sama sekali lagi. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen.
1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan. Dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita selain dengan pengalaman pribadi. Salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. 2 orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi, fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya inilah kesempatan yang sangat indah untuk kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kita berdoa sama-sama.
Tuhan Yesus, terima kasih buat segala hal yang Tuhan telah percayakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya dan kami menyadari semua itu adalah wujud kasih Tuhan bagi kehidupan setiap kami. Engkau memberi yang terbaik bagi kami. Dan saat ini, dalam kesempatan pada saat ini, kami mau menggunakan kesempatan ini juga untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai wujud kasih kami kepadamu. Kami mau kembalikan persepuluhan yang dalam milik-Mu. Kami ingin memberikan persembahan yang dapat kami berikan. Kami mau persembahkan di hadapan Tuhan. Bapa, kuduskanlah setiap persembahan yang dibawa oleh umat-Mu. Dan Kau memberkati setiap umat-Mu. Di dalam setiap hati mereka yang penuh kerelaan. Mereka menabur, mereka memberi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, angkat kedua tangan bersama dengan seisi keluarga untuk kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, anugerah yang sempurna, kasih yang sempurna, yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus Allah yang kami sembah sebagai Tuhan dan Raja, dan berkat daripada persekutuan dengan pribadi Roh Kudus, tercurah dalam kehidupan saudara, membawa kehidupanmu semakin lebih intim dengan Tuhan, dan mengalami pengurapan daripada Tuhan untuk dimampukan menyelesaikan amanat agung pada akhir zaman ini. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terimalah berkat Tuhan bagimu dan bagi seluruh keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama berkata, Amin. Selamat hari Minggu saudara. Shalom. Happy Sunday. God bless you.